Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandan Safira dengan NPM 2112011406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Soal yang pertama adalah, apakah Undang-Undang Perda Aceh dapat tetap diberlakukan? Lalu apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan konstitusi? Jadi di sini saya akan menjawab. Jadi dalam konteks Kanun Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara eksplisit terminologi kanun. Misalnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 12 menyatakan Kanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian kehadiran Kanun dalam prakteknya terkesan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah cenderung dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip dan hak asasi manusia. Nah, pernyataan ini didukung oleh ICJR. Bahkan ICJR menyatakan norma yang ada dalam Kanun Jinayah bertentangan dengan pasal 10 KUHP yang tidak mengenal tindak pidana cambuk. Yang kedua, jadi pelaksanaan Kanun Aceh masih tersentralisasi. Hal ini kemudian dibuktikan bahwa hukum nasional kerap kali mereduksi Kanun Aceh. Kemudian Kanun Aceh tersebut sering kali dianggap bertentangan dengan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih cenderung terpusat dalam pola penegakan hukum jinayah. Misalnya dalam hal inti lembaga penegak hukum. Di antaranya Polri dalam metode penyelidikan dan penyidikan kurang memahami semangatnya Kanun Acara Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayah. Semestinya karena tindak pidana yang dikerjakan berbeda jauh dengan tindak pidana yang ada dalam KUHP dan KUHAP. Baik, selanjutnya, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan daerah Aceh memang membenarkan penerapan syariah Islam ini. Dan menurut Wakil Gubernur Aceh, adanya Kanun ini justru dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945. Baik, saya akan menjawab soal yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan perda syariah? Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan pada pertanyaan nomor 1. Menurut saya berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ataupun istimewa yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi dalam frasa ini sudah dijelaskan ya bahwa yang menjadi landasan bagi daerah khusus atau istimewa untuk menerapkan perda syariah. Nah, sedangkan daerah yang bukan termasuk dalam daerah istimewa atau khusus itu tidak dapat untuk menerapkan perda syariah tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.